Hola amigos parantos kumaha damangos, balik lagi di Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan seluruh alur cerita dari anime berjudul Noragami season yang ke-1. Anime ini bercerita tentang seorang dewa yang bisa mengabulkan permohonan apapun dari manusia, hingga ia nggak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang dalam suatu kecelakaan membuat roh gadis itu bisa keluar dari tubuhnya. Bisakah sang dewa menerima permohonan untuk menyembuhkan gadis tersebut? Daripada banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dibuka oleh seorang murid perempuan yang terlihat dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Namun ternyata semua itu merupakan perbuatan dari seekor ayakasi atau siluman besar membuat sang gadis memohon pertolongan dari dewa. Permintaan gadis itu pun didengar oleh seorang dewa bernama Yato, juga seorang gadis bernama Tomone. Yato langsung melompat ke arah ayakasi sementara Tomone berubah menjadi sebuah pusaka, di mana dengan pusaka tersebut sang dewa pun bisa mengalahkan si ayakasi dengan sangat mudah. Nggak diduga, setelah misi selesai, Tomone mengundurkan diri jadi pusaka milik Yato karena ia nggak betah hidup menggelandang dengan dewa rendahan seperti Yato yang bahkan nggak punya kuil pemujaan, membuat Yato terpaksa memutuskan kontrak di antara keduanya. Walau seorang dewa, Yato ini terlihat seperti orang biasa yang melakukan pekerjaan untuk manusia. Bahkan ia mengumpulkan setiap upah dari manusia yang meminta bantuannya untuk membangun kuil pemujaannya sendiri. Hari itu, Yato menerima sebuah pekerjaan untuk mencari seekor kucing bernama Uesama yang dikabarkan menghilang. Yato terus mencari Uesama di kota hingga ia nggak sengaja berpapasan dengan seorang murid SMA bernama Hiyori. Yang anehnya, gadis itu bisa melihat wujud si Yato. Bersamaan dengan itu, Uesama juga ada di sana, membuat Yato langsung menyeberang jalan saat sebuah mobil besar melaju dengan kecepatan tinggi. Namun gak diduga, Hiyori yang melihat Yato dalam bahaya menyelamatkan pria tersebut tanpa tahu Yato merupakan seorang dewa. Hiyori auto mengomeli Yato yang menyeberang sembarangan tanpa ia tahu tubuh fisiknya tertinggal di tengah jalan. Beruntung, jiwa Hiyori bisa kembali lagi ke tubuhnya yang saat itu tersadar di sebuah rumah sakit milik keluarganya. Hiyori bertanya pada ayah, ibu, dan kedua temannya bagaimana keadaan pria yang tadi hampir tertabrak bersamanya. Namun dua teman Hiyori yang waktu itu ada di tempat kejadian memberitahu jika mereka hanya melihat Hiyori yang tiba-tiba melompat ke tengah jalan tanpa ada orang lain di sana. Malam harinya, Hiyori terbangun karena mendengar suara banyak orang di telinganya hingga tiba-tiba Yato datang dan memberitahu jika suara yang Hiyori dengar berasal dari alam lain. Yato lalu mengenalkan dirinya yang merupakan seorang dewa dan datang hanya untuk memastikan jika keadaan Hiyori baik-baik aja. Dan setelah melihat gadis itu nggak terluka sedikit pun, Yato pun langsung pergi begitu aja. Keesokan harinya, Hiyori yang udah baikan pun kembali ke sekolah dan disambut kedua teman baiknya. Anehnya, sejak kecelakaan kemarin, Hiyori ini jadi sering mengantuk tiba-tiba guys. Sepulang sekolah, Hiyori tiba-tiba melihat poster Uesama yang hilang dan belum ditemukan, membuatnya memutuskan berpisah dengan dua sahabatnya untuk mencari kucing tersebut karena Hiyori ingin kembali bertemu dengan si Yato. Malam harinya, kita berpindah pada Yato yang juga sedang mencari Uesama hingga nggak lama ia melihat kucing tersebut yang seperti sedang ketakutan dengan sesuatu. Yang ternyata kucing itu sedang dikejar ayakasi yang langsung menyerang Yato saat sang dewa udah berhasil menggendong si Uesama. Karena kini nggak punya pusaka suci, Yato pun memutuskan untuk kabur hingga di sebuah lahan kosong, sang ayakasi pun menunjukkan wujud aslinya yang berupa seekor katak. Yato berhasil menendang sang katak, namun itu malah makin membuat sang ayakasi marah. Beruntung Hiyori datang dan berhasil menarik tangan sang dewa. Keduanya auto jadi incaran si ayakasi, namun gak diduga Hiyori yang merupakan fans berat dari seorang pegulat bernama Tono berhasil meniru gerakan idolanya untuk menjatuhkan sang ayakasi. Dan karena hal itu, Yato berhasil membawa gadis itu melarikan diri dari sana. Setelah aman, Yato baru menyadari jika kini Hiyori memiliki sebuah ekor, yang ternyata yang ada di sana merupakan roh dari Hiyori, sementara tubuh asli gadis itu tersangkut di pagar saat ia sedang mencari Uesama. Nggak lama, roh Hiyori yang mengantuk pun kembali lagi ke tubuhnya hingga setelahnya Yato mengembalikan Uesama pada sang pemilik.
Setelah misinya selesai, Yato memberitahu Hiyori jika setelah kecelakaan kemarin, gadis itu kini terjebak di antara dua alam, dan maka dari itu roh Hiyori bisa keluar dari tubuhnya. Walau Yato bilang roh Hiyori kini udah menjelma jadi seperti Ayakashi. Mendengar itu, Hiyori yang panik pun memohon bantuan Yato untuk mengembalikan keadaannya seperti semula, di mana sang dewa meminta bayaran sebesar 5 yen sebagai kontrak ia bersedia memenuhi permintaan dari kliennya. Dan setelah Hiyori membayar, maka Yato pun langsung bersedia untuk membantu gadis itu. Keesokan harinya, di sekolah Hiyori baru menyadari jika selain punya kemampuan roh yang dapat meninggalkan tubuhnya, ia juga ternyata bisa melihat Ayakashi yang nggak bisa dilihat oleh orang pada umumnya, dan biasanya hanya bayi dan binatanglah yang bisa melihat penampakan mereka. Sepulang sekolah, saat sedang bersama Yato, Hiyori bertanya apa bedanya Yato dengan Ayakashi karena keduanya nggak bisa dilihat oleh manusia biasa. Yato berkata jika ia merupakan dewa perang yang lahir dari permohonan manusia dan berasal dari alam roh. Yato lalu meminta Hiyori agar selalu waspada karena gadis itu kini adalah setengah Ayakashi dan juga manusia, di mana hal itu bisa menarik perhatian Ayakashi lain. Hiyori lalu meminta Yato agar cepat menyembuhkannya, namun sang dewa menjawab terlebih dulu ia harus mencari harta suci yang merupakan senjata bagi para dewa, dan Yato menyebut jika harta suci itu terbuat dari seorang arwah. Hingga saat Yato pergi untuk menjalankan misi lain, Hiyori memutuskan akan membantu Yato mencari harta suci untuk dewa tersebut. Gadis itu pun langsung menawarkan ke beberapa Ayakashi, namun gak ada satupun yang mau menjadi harta suci, sementara Yato malah sibuk bekerja sambilan membersihkan sebuah toilet. Malam harinya, saat Yato udah selesai bekerja, Hiyori tiba-tiba menelepon untuk mengabarkan jika ia udah mendapatkan harta suci untuk sang dewa. Yang konyolnya, saat Yato menemui gadis itu, Hiyori ternyata meminta seekor Ayakashi buas untuk menjadi senjata Yato, membuat keduanya auto dikejar oleh siluman tersebut. Sambil dikejar si Ayakashi, Yato menjelaskan jika nggak sembarangan arwah bisa menjadi harta suci. Tangan Yato sempat tergigit si Ayakashi, beruntung ia bisa melepaskan diri dan berhasil membawa Hiyori kabur dari siluman itu. Yato kemudian memberitahu jika tangannya kini udah terkena semacam kutukan menular dari Ayakashi yang jika nggak dibersihkan akan terus memakan tubuh orang yang terkena kutukan tersebut. Ia juga memberitahu Hiyori jika yang ada di tubuh gadis itu bukanlah sebuah ekor, melainkan penghubung jiwa dengan tubuhnya, yang dimana jika ekor itu terpotong, Hiyori akan mati. Sialnya, si Ayakashi buas kemudian menemukan mereka, namun dalam pelarian kali ini Yato nggak sengaja melihat roh putih kecil dari seorang anak laki-laki yang ia bilang bisa menjadi harta suci. Yato pun langsung membuat sebuah segel sebagai kontrak dirinya dan sang harta suci, membuat roh kecil tadi bisa berubah menjadi sebilah pedang. Sebelum menggunakan pedang itu, Yato terlihat dapat melihat gambaran kehidupan sang roh semasa hidupnya. Sialnya, Yato kemudian ditelan oleh si Ayakashi, namun beruntung ia berhasil menghancurkan siluman itu menggunakan pedang suci dari dalam tubuhnya. Setelah menghabisi si siluman, Yato terlihat menangis sampai membuat Hiyori yang melihatnya merasa heran. Hingga sesudahnya, Yato membersihkan kutukan di tangannya hanya menggunakan air yang ada di sebuah kuil. Yato lalu memberitahu Hiyori jika pedang itu bernama Yukine, hingga nggak lama Yuki pun berubah bentuk dalam wujud seorang roh bocah laki-laki. Keesokan harinya, Yuki pun mulai mengikuti Yato termasuk mencari pekerjaan sambilan. Di sini Yato berkata sebagai harta sucinya Yuki harus selalu melayani dan mematuhi tuannya. Saat jam makan siang karena nggak punya uang, Yato memaksa Hiyori untuk mentraktirnya dan juga si Yuki. Dimana di sini kita diberitahu jika ada kalanya manusia bisa menyadari kehadiran Yato juga Yuki dan bisa melihat perwujudan mereka. Makanya Yato bisa bekerja sambilan untuk para manusia itu. Setelah makan, Yato mendapat telepon untuk bekerja membuatnya langsung menghilang dari hadapan Hiyori. Namun tanpa sengaja roh Hiyori ikut berteleportasi dengan Yato dan Yuki ke sebuah kuil. Di sana, ketiganya tiba-tiba didatangi seorang pria dan beberapa orang lainnya, di mana pria itu ternyata merupakan seorang dewa pembelajaran bernama Tenjin. Tenjin ini punya beberapa gadis yang disebut Tenjin bersaudara yang ia jadikan harta sucinya, dan maksudnya memanggil Yato untuk meminta bantuan dewa itu mengurus seekor Ayakashi. Karena sebagai dewa pembelajaran, Tenjin sibuk dengan banyaknya permohonan manusia yang akan mengikuti ujian sekolah. Sebagai dewa yang terkenal, Tenjin udah punya kuil sendiri, bahkan ia punya banyak uang sebagai imbalan dari permohonan manusia yang ia tangani. Setelah memberikan uang 5 yen pada Yato, Tenjin memerintahkan salah satu harta suci yang baru aja ia dapatkan untuk memandu Yato. Hingga yang mengejutkan, harta suci itu nggak lain adalah si Tomone, mantan harta suci milik Yato sendiri. Walau di sini ia udah berubah nama menjadi Mayu.
Saat sampai di sebuah perlintasan kereta api, Tomone memberitahu jika beberapa hari lalu ada sebuah permohonan di kuil Tenjin. Namun saat diselidiki, orang yang menulis permohonan itu udah mengakhiri hidupnya sendiri di perlintasan tersebut dikarenakan ia dikendalikan oleh seekor ayakasi. Yato lalu berkata nggak ada gunanya menyelamatkan orang yang mengakhiri hidupnya sendiri meskipun itu karena dirasuki. Yang tentu itu membuat Hiyori dan Tomone yang mendengarnya jadi sangat marah sampai-sampai Hiyori memutuskan pergi dari hadapan teman-temannya. Hiyori ternyata pergi ke stasiun untuk menyerang ayakasi yang ada di sana, tapi ternyata ada banyak sekali ayakasi yang mendiami tempat tersebut. Hiyori pun langsung didorong dan diikat di tengah rel bertepatan dengan datangnya sebuah kereta. Beruntung Yato datang menyelamatkan gadis itu. Yato lalu mengajak Hiyori kembali ke perlintasan karena ternyata ayakasi yang harus mereka musnahkan berada di sana. Di mana saat itu sang ayakasi mencoba mempengaruhi seorang pelajar untuk menyeberangi perlintasannya. Melihat hal itu, Yato pun langsung berlari dan berhasil menebas si ayakasi membuat sang pemuda bisa ia selamatkan. Setelahnya, Yato memberitahu Hiyori jika ia nggak suka dengan orang yang menyia-nyiakan hidup mereka sendiri karena baginya hidup sangatlah berharga. Hingga akhirnya Hiyori mengerti atau bersikap seperti itu untuk menghargai para harta suci. Karena ternyata arwah yang bisa menjadi sebuah pusaka merupakan arwah yang masih memiliki keinginan untuk hidup. Hingga keesokan harinya, dengan tampang serius, Yato berkata pada Hiyori jika ia akan mempertemukan gadis itu dengan seseorang. Yato membawa Hiyori ke sebuah kedai di mana tiba-tiba ada seorang gadis bernama Kofuku yang langsung memeluk si Yato, di mana sang dewa bilang kalau Kofuku itu adalah pacarnya. Hingga nggak diduga lalu datang juga seorang pria yang tahu-tahu menendang si Yato. Pria itu pun lalu mengenalkan diri yang ternyata ia merupakan harta suci milik Kofuku yang bernama Kuro, sementara Kofuku sendiri merupakan seorang dewa. Kuro lalu menanyai identitas Yukine yang baru aja jadi harta suci milik Yato, sementara Kofuku memperingatkan anak itu agar hati-hati pada si Yato, karena walau terlihat urakan, sebenarnya Yato itu dewa yang menakutkan. Hingga nggak lama, Yato yang mendapatkan pekerjaan sambilan langsung menarik Yuki dari sana. Konyolnya, Yato berteleport ke atas gedung dan malah nggak sengaja membuat jatuh klien yang udah menelpon dirinya. Bahkan saking kocaknya dalam posisi jatuh, Yato dan pria bernama Yusuke itu sempat-sempatnya berbincang tentang masalah sang klien. Yang katanya pada musim dingin tahun lalu Yusuke nggak sengaja bertemu dengan seorang gadis sekolah yang kabur dari rumahnya. Karena kasihan, Yusuke pun menolong sang gadis sampai akhirnya keduanya mulai berpacaran. Anehnya, saat mulai berpacaran itu, hari demi hari Yusuke selalu ditimpa kesialan. Bahkan perusahaan tempatnya bekerja juga harus bangkrut, membuat Yusuke kehilangan pekerjaannya. Namun yang mengejutkan saat Yusuke menunjukkan foto pacarnya, gadis itu nggak lain adalah si Kofuku. Membuat Yato memperingatkan agar Yusuke menjauhi Kofuku karena gadis itu nggak lain merupakan seorang dewa kesialan. Namun Yusuke yang bener-bener udah bucin sama Kofuku menolak nasihat si Yato. Yato terpaksa memukul wajah Yusuke agar pria itu sadar dan lalu berkata jika ia akan memotong ikatan Yusuke dengan Kofuku. Ia pun lalu merubah Yukine menjadi pedang dan menebas tali merah penghubung ikatan yang ada pada tubuh Yusuke, membuat pria itu akan lupa semua kenangannya dengan si Kofuku. Setelahnya, Yato dan kawan-kawan kembali ke tempat Kofuku di mana sang dewa kesialan bilang ia hanya sedikit bermain-main dengan si Yusuke. Sementara Kuro memuji Yuki yang merupakan harta suci baru tapi udah bisa memutuskan ikatan seseorang. Hingga saat akan pulang baru terbongkar kalau Yato pergi ke tempat Kofuku karena ternyata Kuro meminta bantuan Yato untuk menyelesaikan masalah sang dewa kesialan dengan si Yusuke juga. Setelah Yato dan Yuki pergi, Kofuku menceritakan masa lalu Yato pada Hiyori yang katanya dulu Yato adalah dewa perang kejam yang bahkan gak segan-segan untuk menghabisi manusia sekalipun. Yang bahkan menurut rumor ia juga pernah menghabisi seorang harta suci, walau Kuro bilang itu cuma masa lalu saat mereka ada di zaman menghabisi atau dihabisi. Dimana sebagai dewa nggak terkenal, Yato rela mengabulkan permohonan apapun dan gak peduli siapa yang udah menyewanya. Malam harinya, Yato jujur pada Hiyori alasannya mengajak gadis itu ke tempat Kofuku, yang ia bilang jika sesuatu terjadi pada dirinya maka Hiyori harus pergi ke tempat sang dewa kesialan. Hingga nggak lama muncul gadis bernama Nora yang katanya dulu ia merupakan harta suci milik Yato, walau setelahnya Nora menghilang lagi dari hadapan mereka. Keesokan harinya, Yato mengajari Yukine menggunakan salah satu kekuatan harta suci yang bernama garis batas, dimana dengan membuat penghalang itu, para ayakasi nggak akan bisa mendekati sang harta suci. Walau setelah Yuki mencobanya, Yato sendiri merasa heran kenapa harta suci baru macam Yuki bisa membuat garis batas yang sangat kuat dalam sekali percobaan aja. Hiyori lalu bertanya tentang Nora yang katanya dulu merupakan harta suci milik Yato juga, namun sang dewa hanya menjawab jika Nora itu merupakan gadis yang bermanfaat.
Mendengar itu, Hiyori menganggap Yato dewa nggak benar karena selalu terlibat hubungan dengan banyak wanita, dan karena nggak mau Yuki terkena pengaruh buruk, Hiyori berniat mengajak sang harta suci untuk tinggal bersama di rumahnya. Yato mencoba mempertahankan Yukine untuk tetap bersamanya, walau tentu sang harta suci lebih memilih tinggal di rumah nyaman bersama Hiyori. Saat sampai di rumah Hiyori, Yuki sempat terkejut karena baru mengetahui gadis itu berasal dari keluarga kaya raya. Karena kedua orang tuanya selalu sibuk, selama ini Hiyori hanya sering tinggal berdua aja dengan pengurus rumahnya yang bernama Sasaki. Hiyori lalu memberikan sebuah kamar besar untuk Yuki yang gadis itu bilang kamar tersebut dulunya adalah milik sang kakak. Singkat cerita, orang tua Hiyori akhirnya pulang tanpa mereka sadari si Yato yang gak terlihat mengikuti mereka masuk ke rumahnya. Setelahnya, Yato memberitahu Hiyori akan agak berbahaya kalau Yuki nggak tinggal di kuil bersamanya karena kuil merupakan tempat aman karena nggak akan ada siluman yang berani mendekati tempat suci tersebut. Hingga scene berpindah pada seorang gadis yang saat itu sedang memburu beberapa ayakasi di tengah kota. Keesokan harinya, Hiyori mengajak Yuki berbelanja dan bilang akan membelikan apapun yang Yuki mau, namun sang harta suci menolak karena ia yang gak terlihat bisa meminjam atau mengambil barang apapun yang ia suka, membuat Hiyori marah dan mengatakan jika itu sama aja dengan mencuri. Dinasehati seperti itu, Yuki yang masih labil malah meninggalkan Hiyori, membuat sang gadis terus mencari kemana Yuki pergi. Sementara Yato juga ada di sana karena ia harus terus menjaga Yuki agar gak terkena godaan. Di sini Yato menyebut jika harta suci yang dulunya seorang manusia masih punya sifat buruk dalam dirinya, dan jika sang harta suci terkena godaan salah satu dari sifat itu, maka sang pemilik dari harta tersebut juga akan merasakan sakit dalam tubuhnya, dan karena itu Yato bilang nanti ia akan menghukum Yuki yang tadi udah mencoba mencuri. Yato lalu memberitahu Hiyori perbedaan harta suci dengan dewa, di mana seorang dewa bebas memilih untuk memiliki sifat buruk itu. Seperti Yato dulu yang kabarnya udah menghabisi manusia dalam tugasnya. Berpindah pada Yuki yang gak sengaja bertemu seorang roh gadis kecil yang terlihat ketakutan. Ia meminta Yuki menemaninya karena gadis itu bilang tiap hari udah mulai gelap ada makhluk menyeramkan yang selalu mengganggunya. Mau gak mau Yuki pun menemani gadis itu, dan yang menyedihkannya sang gadis kecil ternyata gak sadar jika dirinya udah meninggal dan bilang pada Yuki kalau ia terus menunggu ibunya menjemput walau sang ibu gak pernah datang. Karena itu Yuki bilang jika ibu sang gadis kecil gak akan pernah datang, membuat anak itu menangis sambil meninggalkan si Yuki. Sialnya, gadis itu auto didatangi banyak ayakasi. Beruntung Yuki udah diajarkan menggunakan garis batas oleh si Yato. Tapi ternyata Yuki dijebak karena sang gadis kecil udah kerasukan ayakasi yang suka menjerat roh manusia. Yuki yang terkejut membuat garis batas buatannya menghilang, sementara sang gadis bersatu dengan ayakasi-ayakasi tadi. Beruntung Yato datang tepat waktu untuk menyelamatkan si Yuki. Yuki pun memohon pada Yato untuk menyelamatkan sang gadis kecil, membuat sang dewa mengubah Yuki menjadi pedang dan langsung menebas salah satu lengan si ayakasi. Sulitnya, Yato bilang jika gadis itu kini udah sepenuhnya dikuasai oleh ayakasi, dan jalan satu-satunya ia hanya bisa menghabisi ayakasi juga gadis itu sekaligus. Karena jika dibiarkan hidup, roh gadis itu akan terus tersiksa menjadi bagian dari si ayakasi. Mendengar itu, Yuki menangis karena nggak tega untuk menghabisi roh seorang gadis kecil, namun bayangan roh anak itu lalu menemui Yuki, membuat Yato akhirnya bisa menebas seluruh bagian tubuh sang ayakasi. Hingga scene berpindah ke sebuah gunung di mana aksi Yato barusan dilaporkan oleh seseorang ke wanita yang udah menghabisi beberapa ayakasi di kota tadi. Keesokan harinya, Yukine yang terlihat aneh tiba-tiba pergi begitu aja dari rumah Hiyori. Yuki pergi ke toko tempat kemarin Hiyori mengajaknya berbelanja, di mana ia ternyata masih merasa bersalah karena katanya Yato udah memaksanya memusnahkan roh sang gadis kecil. Yuki juga lalu ingat saat kemarin Hiyori memarahinya, membuat sang harta suci kesal dan menendang-nendang kaca toko yang ada di hadapannya, membuat Yato yang merasa Yuki udah memiliki sifat buruk merasakan kesakitan. Bukan tanpa alasan, karena ternyata Yuki memutuskan untuk mencuri skateboard di toko olahraga tadi. Karena itu, Yato langsung menemui harta sucinya tersebut, yang parahnya Yuki berbohong dengan bilang jika Hiyori lah yang udah membelikan skateboardnya. Kebetulan sekali Hiyori juga lalu tiba di sana, membuat Yato menanyakan hal itu pada Hiyori, namun untuk melindungi si Yuki, gadis itu malah ikut berbohong dengan bilang jika ia emang udah membelikan skateboardnya untuk sang harta suci. Mengejutkannya, gadis yang menaiki singa sebelumnya datang ke sana juga dan langsung menyerang Yato dengan senjatanya, di mana Yato menyebut gadis bernama Bisamon itu sebagai dewa perang terkuat, sementara Bisamon sendiri menyebut Yato sebagai sang dewa bencana, di mana dulu Yato bilang mereka pernah berseteru. Bisamon kembali menyerang, membuat Yato mengubah Yuki menjadi pedang untuk menghadapi wanita itu. Yato kabur dari hadapan Bisamon, namun gadis itu punya harta suci bernama Kazuma yang bisa melacak kemana si Yato pergi.
Yato bersembunyi di sebuah gang yang ternyata tubuhnya udah terkena semacam kutukan akibat emosi negatif yang diberikan oleh si Yuki dari sifat buruknya. Yato juga memberitahu Yuki jika Bisamon punya banyak harta suci kuat karena selain senjata dan pakaiannya, singa bernama Kuraha yang bisa menaiki juga merupakan sebuah harta suci. Terlebih, ia juga punya Kazuma yang jadi pengatur serangan membuat Bisamon selalu menang dalam pertarungan. Nggak lama, Bisamon pun datang membuat pertarungan nggak bisa dihindari lagi. Bisamon berhasil menangkap kaki Yato menggunakan cambuknya dan langsung membidik lawannya itu dengan senjata suci lain berupa sebuah pistol. Beruntung Yato bisa menebas peluru yang ditembakkan gadis tersebut. Bisamon kembali menyerang sambil bilang ia nggak akan membiarkan Yato menghabisi harta suci lagi, namun Yato memilih untuk melarikan diri dari hadapan gadis itu. Di sisi lain, sesuai instruksi Yato sebelumnya, Hiyori pergi ke tempat Kofuku untuk melaporkan apa yang baru aja terjadi. Ia juga bertanya kenapa bisa menyebut Yato sebagai dewa bencana, yang Kofuku bilang itu karena dulu Yato pernah menghabisi seorang harta suci dan perbuatannya juga dulu selalu mendatangkan bencana. Hiyori lalu meminta agar Kofuku membantu Yato, di mana sang dewa kesialan langsung bersedia memenuhi permintaan Hiyori itu. Berpindah ke Yato yang saat itu memilih untuk bersembunyi di sebuah gunung, dan di sana ia mengaku pada Yuki kalau dulu dirinya udah menghabisi salah satu harta suci milik si Bisamon. Mendengar itu, Yuki bertanya apa Yato juga akan menghabisi dirinya jika si Yuki membuat kesalahan atau saat udah nggak dibutuhkan lagi. Karena Yato bilang ia menghabisi harta suci milik Bisamon hanya karena ia ingin melakukannya. Yuki yang berprasangka buruk lagi-lagi membuat Yato kesakitan, membuat keduanya auto bertengkar di tempat itu hingga nggak lama Bisamon berhasil menemukan keberadaan keduanya. Saat pertarungan hampir terjadi, Kofuku datang dan langsung merubah Kuro jadi pusaka suci berbentuk kipas yang dengan satu kali kibasan aja bisa membuat pusaran angin yang sangat besar. Sialnya, Kuraha berhasil menggigit Yato dari belakang, namun gak diduga Nora membantu si Yato dengan mengunci pergerakan sang singa. Bisamon makin marah, namun Kazuma lalu menunjukkan diri dan mencegah tuannya itu. Karena lubang angin yang dibuat Kofuku di tanah bisa mendatangkan banyak ayakase kuat dari neraka yang bisa membahayakan mereka, bahkan Kofuku sendiri bodohnya ketakutan dengan lubang yang udah dibuatnya. Hiyori lalu datang, di mana Yato menyalahkan Hiyori karena udah melibatkan Kofuku, membuat Hiyori menjawab bukankah Yato yang menyuruhnya meminta bantuan Kofuku jika sesuatu terjadi. Namun Yato bilang ia meminta bantuan Kofuku untuk hal lain dan bukan untuk menghadapi Bisamon. Bisamon sendiri akhirnya memutuskan untuk mundur sementara Yato dibawa oleh Kuro dan Kofuku. Setelah lubang anginnya tertutup kembali, Yato merasa frustasi karena kutukan yang diberikan Yuki sama sekali nggak bisa ia bersihkan. Hingga Nora datang dan berkata jika lebih baik Yato menggunakan dirinya aja daripada si Yuki. Di sisi lain, Kazuma melapor pada Bisamon walau lubang angin buatan Kofuku udah tertutup, namun mereka harus tetap memusnahkan para ayakase kuat yang udah terlanjur datang ke dunia manusia. Membuat Bisamon langsung mengerahkan semua harta suci yang ia miliki. Berpindah ke Hiyori yang masuk ke kamar Yuki, namun yang ada di sana justru adalah si Yato yang kemudian memberitahu jika Yuki udah kabur dari rumah. Yato bilang jika Yuki melarikan diri ke tempat Tenjin, namun saat Hiyori ke sana, Tenjin bilang jika Yuki datang tadi pagi dan meminta Tenjin untuk jadi tuan barunya. Dengan terang-terangan, Yuki menghina semua kekurangan Yato di depan Tenjin, dan ia juga bilang jika Yato udah punya harta suci lain yang adalah si Nora. Tenjin menolak mentah-mentah lamaran Yuki dan berkata jika ia menerima si Yukine, maka harta suci itu akan berubah seperti Nora. Mendengar cerita Tenjin, Hiyori bertanya apa sebenarnya arti dari Nora karena ia kira itu merupakan sebuah nama. Tenjin menjelaskan jika Nora adalah harta suci yang bagaikan kucing liar karena mempunyai banyak tuan, di mana dengan terus mencari tuan baru, Nora dianggap menjijikan oleh sebagian dewa dan harta suci lain karena terlalu sering mengkhianati tuan-tuannya. Di sini dijelaskan jika sebelum mencari tuan baru, seorang harta suci harus lebih dulu melepaskan ikatan mereka dengan tuan lamanya. Namun Nora nggak melakukan itu, makanya di tubuh si Nora masih terdapat banyak nama pemberian dari semua tuannya. Berpindah pada Yato yang ingat kejadian malam sebelumnya saat Nora terus membujuk dirinya untuk memakai si Nora dan membuang Yukine. Sementara Hiyori yang sedang mencari Yuki malah nggak sengaja bertemu Kazuma dan langsung ditangkap oleh pria itu. Hingga nggak lama Bisamon datang ke sana juga, membuat si Hiyori auto jadi sangat ketakutan. Walau anehnya, Bisamon seperti nggak melihat keberadaan Hiyori yang ternyata Kazuma melindungi gadis itu agar nggak terlihat oleh si Bisamon.
Setelah Bisamon pergi, Kazuma memperingatkan Hiyori agar nggak terlibat lagi dengan masalah para dewa. Dan berpesan saat bertemu Bisamon, lebih baik Hiyori berpura-pura nggak mengenalinya aja. Dan di sini Kazuma menyelamatkan Hiyori karena katanya ia pernah berhutang budi pada si Yato. Kazuma juga bilang daripada Yato terus terkena kutukan akibat ulah si Yuki, lebih baik Yuki disingkirkan aja. Karena jika Yuki terus berulah, maka itu akan membahayakan diri Yato sendiri. Hingga sebelum pergi, Kazuma meminta agar Hiyori bisa menyelamatkan Yato karena si Kazuma nggak mau kehilangan pria itu. Sementara di sisi lain, Yato berhasil menemukan Yuki dan meledek anak itu yang udah ditolak oleh si Tenjin. Walau begitu, malam harinya Yato tetap mengajak Yuki bekerja untuk menjaga sebuah toko. Hingga nggak lama Hiyori pun datang bersama Kofuku dan juga Kuro, di mana Kuro mencari Yato karena ingin menawarinya sebuah pekerjaan. Yato tiba-tiba merasakan sakit membuatnya curiga jika Yukine punya pikiran jahat ingin mencuri uang di toko itu, membuat Yukine melarikan diri, namun ia nggak sengaja menjatuhkan sesuatu di luar toko, yang ternyata si Yukine benar-benar mengambil kotak amal milik toko tersebut. Yato yang kesal pun kemudian pergi sambil mengambil pekerjaan yang diberikan Kuro untuk membasmi siluman di suatu tempat, sementara tokonya sementara dijaga Kofuku juga si Kuro. Berpindah pada Hiyori yang mengikuti Yato dan di sana ia ingat pesan Kazuma yang meminta Yato untuk menyingkirkan si Yukine. Namun Hiyori tentu nggak mau hal itu terjadi, di mana ia malah menasehati sang dewa agar menganggap dan memperlakukan Yukine layaknya seorang manusia dan bukannya sebuah alat. Berpindah pada Yuki yang tahu-tahu didatangi Nora, namun nggak lama Yato juga tiba di tempat itu. Nora lagi-lagi meminta Yato menggunakan dirinya, namun sang dewa malah memilih Yukine untuk membasmi siluman yang ada di sana. Di tebasan pertama, karena hubungan keduanya sedang gak baik, pedang Yukine gak mampu memusnahkan sang Ayakashi. Nora terus mengikuti Yato agar sang dewa mau menggunakannya, namun Yato berkata ia hanya akan menggunakan Yukine hingga akhirnya sang Ayakashi pun bisa ia kalahkan. Tanpa Yato tahu, saat itu ada pria lain yang menemui Nora juga. Keesokan harinya, Yato mengajak Yukine ke sekolah Hiyori untuk menjalankan sebuah misi menolong seorang murid yang selalu dibully oleh teman-temannya. Singkat cerita, Yato berhasil menangani masalah anak tersebut, namun sial si Yuki yang sedang berkeliling sekolah malah iri melihat pertemanan satu sama lain di antara para murid. Ia marah dan berkata kenapa dirinya nggak punya teman, bahkan yang konyol Yukine lalu mengamuk dengan menghancurkan kaca-kaca di sekolah itu. Membuat kutukan di tubuh Yato makin parah hingga sang dewa nggak bisa menahannya lagi. Di sisi lain, Bisamon dan para harta sucinya mendatangi tempat tinggal Kofuku untuk meminta bantuan gadis itu karena katanya walau lubang angin sebelumnya udah disegel, ada kemungkinan beberapa lubang bisa muncul lagi di tempat lain. Kofuku pun menunjukkan lokasi-lokasi di mana lubang anginnya bisa muncul lagi dan setelah selesai, ia mengingatkan Bisamon untuk nggak menyentuh Yato dan mengancam jika ia akan membuat badai besar kalau Bisamon berani melakukannya. Balik lagi ke sekolah di mana roh Hiyori langsung keluar dari tubuhnya untuk menolong Yato dan di sini terlihat kutukannya cepat menular hanya dengan disentuh aja. Karena Yato semakin parah, Hiyori pun mengajak Yuki membawa Yato untuk meminta bantuan pada si Kofuku. Namun sesampainya di sana, Kuro yang melihat kutukan Yato bertambah parah langsung memasang garis pembatas agar kutukannya nggak menulari mereka. Kofuku mengizinkan Hiyori melewati garis pembatasnya karena kutukan di tubuh gadis itu masih bisa disembuhkan hanya dengan menggunakan air. Sementara Yato harus melakukan ritual penyucian yang sulitnya mereka membutuhkan bantuan 3 orang harta suci untuk melakukan ritualnya, membuat Kuro pergi dari sana untuk meminta bantuan pada beberapa harta suci. Namun sebelum pergi, Kuro mengancam Yuki agar nggak kabur karena katanya si Yuki harus diberikan hukuman. Kuro ternyata pergi ke tempat Tenjin untuk meminta bantuan. Walau para harta suci milik Tenjin takut, karena katanya jika ritual penyuciannya gagal, mereka bisa aja dimakan oleh Ayakashi. Beruntung, Tomone yang pernah menjadi harta suci milik Yato bersedia membantu mantan tuannya tersebut. Walau Tomone bersedia membantu, mereka masih kurang 1 orang harta suci lagi, yang sialnya nggak ada yang mau membantu walau Kuro udah berkeliling ke beberapa kuil. Sementara di sisi lain, Tenjin sangat murka pada perbuatan Yukine yang udah membuat Yato terkena kutukan parah, bahkan ia sampai bilang Yato harus segera menghabisi si Yukine. Balik lagi pada Kuro yang menghubungi Kofuku untuk mengabarkan jika ia kesulitan menemukan 1 harta suci lagi yang bersedia menolong Yato. Hiyori yang gak sengaja mendengar hal itu pun langsung meninggalkan kediaman sang dewa kesialan, di mana ia kemudian pergi ke sebuah kuil. Hingga malam harinya, Kuro dan kawan-kawan terlihat frustasi walau konyolnya Yukine yang gak merasa bersalah malah mencoba untuk pergi. Hingga tiba-tiba Kazuma datang ke sana karena ternyata Hiyori tadi datang ke kuil Bisamon untuk meminta bantuan pria itu.
Kazuma langsung memeriksa keadaan Yato di mana ia bilang Yato harus segera membuang Yuki dan melepaskan kontrak mereka, namun Yato malah menolak dan gak mau melakukannya. Karena Yato menolak, Kuro, Kazuma, dan Tomone pun bersiap memulai ritual penyuciannya, di mana Kuro lalu meminta si Yukine membuka bajunya dan yang mengejutkan, saat itu di tubuh Yukine udah tumbuh banyak ayakashi berbentuk bola mata. Ketiga harta suci pun langsung mengelilingi tubuh Yukine dengan garis batas, membuat tubuh Yato yang terhubung dengan Yukine sama-sama merasakan kesakitan. Kofuku memberitahu Hiyori jika ritual suci dilakukan untuk membersihkan dosa Yukine karena cuma harta suci lah yang bisa mengadili dosa dari harta suci lain. Ia juga menyebut jika ritual suci nggak boleh berhenti sampai yang diadili mengakui dan menyesali perbuatannya. Konyolnya, Yukine terus aja nggak merasa bersalah dan malah mengamuk di dalam garis pembatas yang membuat tubuhnya makin dipengaruhi oleh para ayakashi. Walau dalam keadaan seperti itu, Yukine terus aja menyangkal jika ia udah berbuat salah dan karena itu ia hampir aja dikuasai sepenuhnya oleh ayakashi, bahkan tanda nama yang Yato berikan di tubuh Yukine hampir aja ditelan oleh kutukan. Melihat itu, Hiyori berkata jika Yukine masih punya Yato di dunia ini, yang bahkan sang dewa bencana masih aja bertahan walau Yukine selalu menyakitinya. Yato juga ikut menasehati Yukine yang ia bilang walau udah menjadi arwah dan lupa akan semua masa lalunya, Yukine udah ia beri nama manusia, membuat sang harta suci masih bisa hidup layaknya manusia juga. Hingga nggak diduga kata-kata itu berhasil membuat Yukine menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada si Yato. Keesokan harinya, semua kutukan di tubuh Yato juga ayakashi di tubuh Yukine pun udah berhasil disembuhkan, di mana keduanya lalu meminta maaf dan berterima kasih pada Hiyori juga semua teman karena udah merepotkan mereka. Siang harinya, Yato dan kawan-kawan pun datang ke kuil Tenjin untuk berterima kasih karena bersedia meminjamkan Tomone untuk menyelamatkannya. Saat Yato sedang berbincang, Tomone memberitahu jika salah satu harta suci milik Tenjin juga ada yang terpengaruh godaan sampai memberikan kesakitan pada Tenjin sendiri. Namun Tenjin yang tegas langsung membuang harta suci tersebut dari kelompoknya. Tomone bilang sangat beruntung seorang harta suci hanya diusir setelah melakukan kesalahan karena nanti pun dia pasti bisa menemukan tuan yang baru lagi. Apalagi Yuki yang masih dipertahankan setelah membuat kesalahan fatal. Dan karena itu, Tomone minta Yuki bersumpah akan terus melindungi Yato demi nama yang udah diberikan oleh sang dewa. Sementara itu, Yato memberitahu Tenjin jika sebenarnya ia nggak tahu cara menyembuhkan Hiyori. Makanya selama ini ia nggak menyelesaikan misinya. Tapi kini karena Hiyori selalu membantunya, Yato ingin serius menyembuhkan Hiyori walau nggak tahu caranya. Tenjin menyarankan agar Yato memutuskan ikatannya dengan Hiyori karena selama ini Hiyori terlalu fokus dengan permasalahan para dewa, makanya ia nggak bisa kembali jadi manusia seutuhnya. Esok harinya sepulang sekolah, dua teman Hiyori memberitahu berita tentang seorang dewa bernama Rabo yang akhir-akhir ini menjadi sangat populer. Walau kejamnya, Rabo populer karena mengabulkan permohonan kliennya untuk melenyapkan orang lain. Bahkan saat di rumah Hiyori dan ibunya dibuat khawatir karena akhir-akhir ini banyak berita pelenyapan seseorang namun pelakunya sama sekali nggak bisa ditemukan. Ibu Hiyori khawatir karena malam itu Hiyori dan kedua temannya akan pergi ke kuil Tenjin untuk berdoa sebab ujian sekolah akan segera tiba, sementara keadaan di luar sedang sangat berbahaya. Dan oleh karena itu Hiyori pun meminta Yato ikut dengannya pergi ke kuil Tenjin juga. Hiyori pun lalu pergi ke suatu tempat karena udah membuat janji dengan kedua temannya tanpa ia sadari dirinya sedang diperhatikan si Nora bersama dengan seorang pria, di mana pria itu nggak lain adalah Rabo, dewa yang akhir-akhir ini populer karena kekejamannya. Setelah bertemu kedua temannya, Hiyori langsung menuju kuil Tenjin dan membuat permohonan di tempat yang saat itu dipenuhi banyak orang karena malam itu merupakan malam tahun baru. Saat sedang berjalan sendiri, Hiyori seperti melihat Yato membuat roh gadis itu keluar dari tubuhnya untuk mengikuti sang dewa. Namun anehnya, Yato sendiri saat itu sedang terlambat karena ia dan Yuki tahu-tahu dihadang oleh seekor ayakashi raksasa. Yato yang kini udah bersatu dengan Yukine pun bisa menebas ayakashi itu dengan sangat mudah, walau sialnya lalu datang lebih banyak ayakashi lagi ke sana, yang ternyata itu merupakan perbuatan Rabo yang ingin melihat sekuat apa sang dewa bencana. Balik lagi ke Hiyori yang ternyata ditipu Nora dengan menyamar sebagai Yato. Nora jadi sangat membenci Hiyori karena berkat gadis itu Yato nggak jadi membuang si Yukine. Ia pun memanggil beberapa serigala yang kejamnya Nora memerintahkan mereka untuk memutuskan ekor si Hiyori. Hiyori pun terus melarikan diri dari gerombolan serigala tersebut sampai ia terjebak di sebuah atap gedung. Beruntungnya matahari lalu terbit membuat para serigala itu lenyap seketika.
Nora kembali menemui Hiyori dan mengancam lain kali gadis itu nggak akan selamat lagi, terlebih dewa bencana lain yang bernama Rabo kini telah bangkit, di mana dewa itu nggak segan mengabulkan permohonan menghabisi Ayakashi, manusia bahkan sesama dewa sekalipun. Ia juga bilang jika kini Yato menjadi lemah sejak bertemu dengan Hiyori, padahal Rabo sedang mengincarnya, dan karena itu Nora bilang lebih baik Hiyori menghilang aja. Di sisi lain, Yato dikelilingi banyak Ayakashi yang seakan gak ada habisnya, namun hebatnya ia dan Yukine berhasil mengalahkan mereka semua dengan sekali tebasan aja. Hingga setelah selesai, Yato pun langsung menemui Hiyori di dekat kuil Tenjin, tapi anehnya gadis itu sama sekali nggak mengenali si Yato. Yato yang kini udah tinggal di rumah Kofuku merasa heran kenapa Hiyori bisa melupakan dirinya, sementara gadis itu sama sekali nggak lupa pada si Yukine. Sedangkan di lain sisi, seorang pria apes secara nggak sengaja melihat perbuatan Rabo yang baru aja menghabisi orang lain, membuat pria itu jadi korban si Rabo yang selanjutnya. Hingga setelahnya, kita akan diperlihatkan masa lalu Rabo dan Yato, di mana dulu keduanya merupakan dua dewa bencana kejam yang sama-sama nggak segan untuk melenyapkan korbannya. Balik lagi ke Yato yang mati-matian mencoba membuat Hiyori kembali mengingatnya, bahkan ia sampai menggambar Uesama, kucing yang dulu membuat ia dan Hiyori saling bertemu. Namun ternyata Hiyori tetap aja nggak bisa mengingat si Yato. Karena itu Yato pun menghabiskan uang tabungannya untuk membeli alat gambar karena ia berniat menggambarkan cerita dari awal pertemuan mereka. Hingga nggak lama Nora muncul membuat Yato sadar jika gadis itulah yang udah membuat Hiyori hilang ingatan. Nora memperlihatkan kelereng kecil dan berkata jika emang ialah yang udah mengambil ingatan Hiyori, hingga kemudian Rabo datang dan mengubah gadis itu menjadi sebuah pedang. Melihat itu, Yato pun merubah Yukine menjadi pedang juga hingga pertempuran keduanya pun langsung terjadi di tempat itu. Rabo lalu menancapkan pedangnya di tanah di mana ia bisa mengendalikan air yang keluar dari tanah itu untuk menyerang. Yang sialnya saat Yato menyerang balik, tubuh dewa itu juga bisa berubah menjadi air dan kemudian malah bisa menekan balik. Di sini Rabo meminta Yato untuk mengingat jati diri dan kekuatan si Yato yang sebenarnya, namun Yato menolak dan terus melawan Rabo. Hingga pertarungan keduanya sampai menimbulkan getaran yang dirasakan para dewa maupun Ayakashi. Nggak lama, Yato dan Yukine kalah dari kekuatan lawan mereka, membuat Rabo bilang Yato bukanlah lagi dewa yang ia kenal dulu. Hingga ia dan Nora pergi dari hadapan keduanya sambil berkata jika Yato berhasil mengalahkan Rabo, maka Nora akan mengembalikan ingatan si Hiyori. Setelahnya, Kazuma memberitahu Yukine jika Rabo dulunya merupakan rekan dari Yato yang keduanya dikenal sebagai dewa bencana yang gak segan mengabulkan permohonan menghabisi manusia, siluman, ataupun dewa. Namun Kofuku bilang saat ini Yato udah berubah. Sementara itu, Yato sendiri sedang meminta saran Tenjin yang sang dewa pembelajaran bilang, bukankah lebih baik jika Hiyori melupakan Yato agar gadis itu kembali mendapatkan kehidupan normalnya? Karena itu, saat bertemu Yuki, Yato bilang lebih baik mereka mulai melupakan Hiyori, yang tentu itu membuat sang harta suci sangat kecewa pada si Yato. Keesokan harinya, Yukine mengajak Hiyori bertemu di suatu tempat di mana ia bermaksud memberikan buku bergambar yang udah dibuat oleh si Yato. Yuki membacakan buku itu layaknya seperti sedang menceritakan sebuah dongeng untuk Hiyori. Tanpa mereka tahu, di sisi lain Yato ditemui Nora yang lagi-lagi menunjukkan kelerengnya. Balik lagi pada Hiyori yang walau belum bisa mengingat Yato, ia meminta buku buatan sang dewa itu. Walau anehnya setelah menerima bukunya, Hiyori seperti nggak mengenali Yukine. Yang ternyata itu perbuatan Nora karena kelereng yang ia pegang merupakan ingatan si Hiyori yang sedikit demi sedikit mulai memudar. Dan ia mengancam Yato jika nggak datang maka Hiyori akan kehilangan semua ingatannya. Yato pun lalu menemui Yukine yang sedang menangis karena Hiyori udah melupakannya juga, membuat keduanya sepakat untuk menyelamatkan gadis itu. Keduanya pun lalu menemui Hiyori dan berjanji akan mengembalikan ingatannya, hingga tiba-tiba saat Yato dan Yuki akan berteleportasi, Hiyori memegang pundak Yato secara mendadak. Sementara itu, Rabo menunggu di bekas kuilnya yang udah hancur karena pada zaman sekarang nggak ada lagi orang yang membuat permohonan pada sang dewa bencana. Hingga nggak lama Yato datang dan ternyata roh Hiyori ikut terbawa berteleport ke tempat itu. Nggak lama, pertarungan antara dua dewa bencana pun kembali terjadi di tempat tersebut. Rabo menggunakan kekuatan airnya dan berhasil mengurung tubuh Yato yang gawatnya. Si Yato nggak bisa menghancurkan bola air itu dari dalam. Beruntung Hiyori bisa menarik tubuh Yato dari luar. Rabo yang marah pun auto mengincar si Hiyori. Beruntung Yato bisa membawa gadis itu melarikan diri dan bersembunyi.
Di sisi lain, Bisamon sedang membasmi para Ayakashi yang tiba-tiba muncul di kota, yang Kazuma bilang mereka muncul bukan karena lubang angin, melainkan karena amukan dari Dewa Bencana. Balik lagi pada Yato, di mana Rabo bisa menemukan persembunyiannya dan dengan kejam langsung menghancurkan kelereng ingatan milik Hiyori, membuat gadis itu jadi nggak sadarkan diri. Tapi tiba-tiba Rabo berhasil dihajar oleh Yato yang mengamuk dan bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Rencana Rabo pun berhasil karena kini mata Yato terlihat seperti dulu menjadi sang Dewa Bencana yang kejam. Keduanya pun kembali adu mekanik yang kali ini Yato bisa mengungguli si Rabo. Di sini Rabo akhirnya membuka topengnya di mana mata Rabo bisa menyerap banyak energi Ayakashi yang kemudian ia simpan dalam mata itu sebagai wadahnya. Setelahnya, pertarungan makin menjadi dahsyat, bahkan sampai menghancurkan beberapa bagian tempat itu, karena kini keduanya memiliki kekuatan yang seimbang. Sialnya, Hiyori hampir aja tertimpa reruntuhan membuat Yato menyelamatkan gadis itu, namun Rabo langsung menyerang ke arah keduanya. Yato pun berhasil melindungi Hiyori walau keduanya harus terhimpit reruntuhan. Sementara jiwa Hiyori yang dipeluk oleh Yato berkata jika ia pernah mengenali aroma dari sang dewa, dan karena itu Hiyori pun kembali tersadar dan berhasil mengingat Yato. Saking senangnya, Yato pun memeluk si Hiyori makin erat membuat gadis itu risih dan menghajar Yato sampai terhempas. Di sisi lain, hal itu makin membuat Rabo kesal dan menangkap si Hiyori. Ia bertanya kenapa Yato nggak sepenuhnya kembali lagi menjadi Dewa Bencana yang kejam seperti dulu. Namun Yato menjawab ia nggak mau Rabo membawa-bawa cerita lama itu. Rabo yang tahu jika Hiyori lah yang udah merubah Yato mencoba menghabisi gadis itu, sementara Yato meminta Yukine untuk menebas Rabo dari jarak jauh dan percaya jika sang harta suci bisa melakukannya. Yato pun langsung menebas ke arah Rabo dan berhasil memusnahkan seluruh Ayakashi yang udah diserap oleh pria itu. Walau begitu, ia tetap aja nggak menyerah, namun kali ini Yato benar-benar berhasil mengalahkannya. Di sini Rabo mengungkapkan kebenciannya pada manusia yang udah melupakan Dewa Bencana, hingga gak lama Rabo pun akhirnya tewas di hadapan Yato. Namun setelah Yato pergi dari tempat itu, Nora berkata jika rencananya udah gagal dan ia harus segera melaporkannya pada seseorang yang Nora sebut dengan panggilan ayah. Sementara di sisi lain, Yato berkata lebih baik Hiyori memotong ikatan dengan mereka agar bisa jadi manusia seutuhnya. Namun gak diduga Hiyori menolak permintaan Yato tersebut. Hingga di akhir season 1 ini, saat sampai di tempat Kofuku, Hiyori bilang alasannya menolak permintaan Yato karena ia ingin hidup selamanya dengan mengenal Yato dan kawan-kawan. Dan akhirnya Yato pun meminta bayaran 5 yen untuk mengabulkan permohonan baru Hiyori tersebut dan film pun tamat. Oke, karena filmnya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa pantengin terus channel ini untuk kelanjutan season keduanya. Bye-bye.